Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam wa faddalahu an sa'iri makhluqatihi bil aqli wal ilm. Wassalatu wassalamu ala nabiyir rahmah sayyidina wa qurrati a'yunina nabiyyina Muhammad alladzi tanfatihu bi abwabul khairi wa tanghaliqu bihi abwabu syarri wa ala alihi al-athhar wa ashabil akhyar wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma tahhir qulubana adin nifaq, Allahumma shaffi qulubana kama shaffita quluba awliyaik. Allahumma kama jama'tana fi hadzal majlis ijma'na ma'a habibika sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma hawwin alaina fi sakaratul maut wan najata minan nar. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang selalu memperhatikan kita di dalam kehidupan kita, di dalam aktivitas kita. Semoga kita sebagai hamba Allah di muka bumi ini menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dengan baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang saya sampaikan pada minggu yang lalu bahwa manusia adalah makhluk sosial. Arti daripada makhluk sosial itu adalah makhluk yang selalu membutuhkan bantuan orang lain. Dia tidak bisa hidup sendiri. Maka di dalam kehidupannya dia selalu berkomunikasi dengan yang lain, berdiskusi dengan yang lain, saling membantu, saling menolong. Nah, ini. Sehingga di dalam kehidupannya dia selalu meminta pendapat, selalu bermusyawarah, dan itu harus dilakukan oleh semua manusia yang ada di muka bumi ini untuk mencapai kesuksesan. Kenapa? Orang yang selalu bermusyawarah, selalu membuat rencana yang baik, itu tidak akan gagal. Memang semuanya itu Allah yang menentukan, tapi kebanyakan tidak akan gagal karena ditata dengan cara yang baik. Kita sampai pada halaman ke-37. Yang satunya berapa? 47. Kalau yang satunya berapa? 15. Yang satunya 15, yang satunya 37, yang satunya 47. Ini 37. Nah, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Aliyun ma halaka mru'un an musyawaratin qila rajulun wa nisfu rajulin wala syai'a farrajulu man lahu ra'yun sha'ibun wa yushawiru wa nisfu rajulin man lahu ra'yun sha'ibun walakin la yushawiru au yushawiru walakin la ra'ya lahu. Sayyidina Ali, qala Aliyun, Sayyidina Ali berkata, mahalaka mru'un an musyawaratin. Seseorang itu tidak akan jatuh pada kehancuran asalkan dia selalu bermusyawarah, sharing, meminta pendapat. Apapun yang dia lakukan itu selalu dibarengi dengan apa? Dibarengi dengan perencanaan. Tidak ada egois. Jadi kebanyakan orang hidup di dunia ini saya.
maka dia akan hancur dengan sayanya. Apapun yang kamu lakukan di dunia ini jangan dibangun dengan keegoisan. Saya, itu karena saya, itu karena saya. Nah, ini. Dikasih pendapat nggak mau, saya bisa sendiri. Dikasih masukan tidak mau, saya tidak butuh masukan kamu. Ini namanya orang egois. Maka yang terjadi adalah kehancuran, ketidaksuksesan. Tapi kata Sayyidina Ali, mahalaka mru'un an musyawaratin, seseorang tidak akan hancur, jatuh ke jurang hinaan, tidak akan jatuh pada kehancuran asalkan dia selalu bermusyawarah, menerima pendapat dan meminta pendapat. Makanya jadi orang itu harus bisa berkomunikasi dengan baik. Ya. Anda bicara dengan siapa? Oh, yang lebih tua, dengan bahasa yang baik. Jangan sampai tersinggung. Sehingga memberikan masukan itu enak. Atau dengan yang lebih muda, maka dengan kasih sayang. Nah ini. Qila dikatakan rajulun wa nisfu rajulin wala syai'a. Orang laki-laki ada yang utuh, ada yang separuh, ada yang bukan laki-laki. Nah kok bisa ya? Jadi dipertanyakan kelaki-lakiannya. Bukan seperti zaman sekarang, kalau tidak merokok tidak dikatakan laki-laki, itu salah. Paham? Kamu itu kok laki-laki kok tidak merokok. Justru kalau merokok sakit jantung. Umur 30 sudah batuk-batuk terus, belum enggak? Kata orang yang merokok. Kalau umur, ya kalau ada maling kan enak, malingnya lari dulu, kenapa orangnya batuk terus. Nah, ada laki-laki sempurna, ada laki-laki separuh, ada yang bukan laki-laki. Nah, siapa yang laki-laki sempurna? Jadi bukan kok laki-laki sempurna itu banci, itu bukan. Kalau enggak sempurna banci. Tahu banci? Apa banci itu? Ya enggak laki-laki, enggak perempuan. Ya, laki-laki tapi gayanya perempuan. Atau dalam bahasa Arab namanya mukhonnas. Apa tadi? Mukhonnas. Nah, ada perempuan gayanya kayak laki-laki, namanya tomboy, mukhonnas. Tomboy ya. Tapi kebanyakan laki-laki gaya perempuan, namanya mukhonnas. Nah, ya. Laki-laki yang sempurna itu apa? Bukan itu yang dimaksud man lahu ra'yun. Man lahu ra'yun soibun, orang yang mempunyai pendapat yang benar. Itu laki-laki yang sempurna. Dia orang cerdas, punya kecerdasan, punya kemampuan. Tapi apa? Wa yushawiru, tapi selalu minta pendapat. Itu laki-laki yang sempurna. Paham? Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Tapi musyawarah. Orang laki-laki yang faham dirinya itu tahu. Karena banyak orang yang di zaman sekarang ini dirinya cerdas tapi nggak paham kalau dia cerdas. Banyak. Maka orang laki-laki yang sempurna adalah orang laki-laki yang mempunyai pendapat yang benar, tapi dia selalu meminta musyawarah. Nah, kenapa kok di sini disebutkan laki-laki? Terus perempuan gimana? Enggak masuk? Masuk. Karena dalam Al-Quran itu banyak bahasa mukmin tapi digunakan juga untuk ya ayyuhalladzina amanu. Itu kan mudzakar, tapi untuk laki-laki dan perempuan. Laki-laki atau perempuan, ada laki-laki yang sempurna, ada perempuan yang sempurna, yang mempunyai kecerdasan, yang mempunyai kepintaran, tapi dia selalu meminta musyawarah, meminta pandangan dari orang lain, tidak egois. Maka kalau jadi pemimpin itu jangan egois. Dikasih pendapat nolak, dikasih pandangan nolak. Lu itu siapa? Kamu itu siapa? Kok ngasih pendapat kepada saya?
anak baru lahir. Nah, saya ini sudah kelas 3. Saya ini ospen kan gitu kan. Kamu anak kelas 1 SMP baru mondok bisa ngasih pendapat, ngasih ini. Nah, itu namanya orang egois. Tidak akan selamat, dia akan dalam kehancuran. Maka dibangunlah dengan apa? Dengan lapang dada. Makna lapang dada itu selalu menerima pendapat orang lain. Kalau kamu mulai sekarang tidak dibangun dengan lapang dada, di saat kamu dewasa jadi orang besar, yang muncul adalah egois. Maka di pondok itu pembelajaran, ya, pembelajaran. Nah. Kemudian yang kedua, wanisfu rajulin, separuh laki-laki, separuh perempuan. Loh, kok bisa ada ini, kok laki-laki separuh, ini gimana? Ini kok perempuan separuh? Bukan yang dimaksud itu adalah banci, bukan. Aslinya itu kalau banci itu nggak ada. Di dunia itu hanya ada berapa orang. Nah sekarang kok banyak orang kok banci di Jogja, di mana-mana. Itu bukan aslinya banci, bukan. Dibuat. Karena terjadi di Amerika tahun berapa itu ada banci yang mempunyai 2 alat kelamin. Kemudian apa? Kemudian saat itu dokter menyarankan agar dioperasi, tapi dia tidak mau. Suruh milih salah satu. Tapi dia tidak mau, akhirnya mati. Meninggal dia. Jadi dalam hitungan jumlah itu nggak banyak, hanya beberapa orang. Nah, kenapa kalau sekarang banyak di mana-mana, ratusan bahkan ribu? Itu bukan banci. Laki-laki dia merubah gayanya seperti perempuan. Faham? Atau perempuan gayanya seperti laki-laki. Tapi kebanyakan laki-laki gayanya seperti perempuan. Nah itu. Wanisfu rajulin, separuh laki-laki. Siapa separuh laki-laki ini atau separuh perempuan ini? Man lahu ra'yun shaib. Orang yang mempunyai pendapat yang benar, cerdas, pintar. Tapi apa? Walakin la yusyawir, tidak mau bermusyawarah, tidak mau meminta pendapat, tidak mau diberi masukan, enggak mau. Saya yang paling benar, saya yang paling pintar. Enggak, kamu itu siapa? Saya ini profesor, saya ini doktor, saya ini ranking 1 selalu mulai SD sampai kuliah. Kamu itu siapa? Nah, ini namanya apa? Separuh laki-laki. Dipertanyakan ke laki-lakiannya. Bukan laki-laki itu yang jotos sana, jotos ini, bukan. Paham? Kalau dalam pemikiran kamu laki-laki yang kuat itu yang bisa mukul sana, bisa jotos ini, bukan itu. Tapi laki-laki yang sempurna adalah orang yang mempunyai kecerdasan, tapi dia selalu meminta pendapat, selalu menerima masukan. Dan laki-laki yang separuh, siapa tadi? Laki-laki yang punya kecerdasan, tapi dia tidak pernah menerima masukan dan tidak pernah meminta masukan dari orang lain. Yang ketiga, ayo kita baca. Au yusyawiru, atau meminta musyawarah walakin la ra'ya lahu, tapi tidak punya pendapat. Itu juga separuh laki-laki. Enggak punya kecerdasan, tidak punya kecerdasan, tapi dia selalu bermusyawarah. Itu separuh laki-laki. Separuh perempuan. Ada orang itu ya, dia tidak punya kecerdasan, tapi dia selalu minta pendapat. Nah ini berarti hilang separuh, kecerdasannya enggak ada, tapi ada minta pendapat. Yang ketiga, wala syai'a. Ayo kita baca, wala syai'a. Man la ra'ya lahu wala yusyawiru. Tidak cerdas, tidak punya pendapat, dan juga tidak mau meminta pendapat. Itu namanya orang goblok. Namanya orang goblok. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang laki-laki atau orang perempuan yang tidak faham dirinya itu orang goblok. Enggak faham dia, saya ini orang goblok, enggak faham. Ini dinasihatin enggak masuk-masuk. Dan juga tidak mau meminta pendapat. Sudah goblok merasa
Pinter. Ini bahaya ini. Maka tatanan kehidupannya akan rusak. Orang yang kalau dunia dipimpin oleh orang seperti ini. Dia tidak tahu caranya nyuntik, bukan dokter. Ada orang sakit suntik begitu saja. Bahaya enggak? Bahaya. Akhirnya jarumnya obatnya enggak masuk-masuk. Ada enggak? Ada enggak? Nah. Dia enggak paham bangunan kayak pinter bangun bangunan. Ini kayak gini. Akhirnya roboh bangunannya. Itu namanya apa? Orang yang goblok tapi enggak paham bahwa dirinya goblok. Paham? Maka kamu masuk yang mana supaya kamu itu menyadari. Oh, saya masuk yang pertama. Berarti laki-laki Alhamdulillah. Oh, saya masuk laki yang kedua ini berarti harus disempurnakan, kan gitu kan? Harus disempurnakan. Oh, saya masuk yang ketiga. Berarti ini 0 sifar. Apa sifar itu? 0. Oh, supaya dapat separuh saya minta pendapat. Berarti separuh. Sifar. Nisfu sifar, separuh, enggak ada. Jadi enggak ada menjadi ada, separuh. Nah, ini perlu ya kita pahami. Kamu harus memahami diri kamu. Jangan hanya memahami orang lain. Kebanyakan di antara kita ini banyak melihat orang lain, banyak mengomentari orang lain, sehingga dia lupa pada dirinya. Di rumahnya banyak tikus, dia selalu sibuk tikus orang lain. Ada enggak seperti itu? Ada enggak? Nah, maka para ulama mengatakan Anda akan menjadi sukses. Yang pertama, kalau Anda paham tentang diri Anda. Oh, saya ini siapa? Seperti apa? Orang yang suka memandang wajahnya di kaca. Selalu apa? Selalu melihat wajahnya di kaca. Pagi-pagi sebelum sekolah lihat di wajahnya di kaca. Oh iya ya, saya ini gak tampan ya. Kalau senyum seperti apa ya? Hah? Dia senyum saya kok kayak kera. Menyadari nggak? Oh, di wajah saya ini ada apa? Oh, ini kok banyak bintik-bintik hitam ini. Harus dibersihkan pakai apa? Pakai apa? Nah, akhirnya datang ke dokter kulit. Dibersihkan. Oh, bersih 1. Besok tumbuh lagi menjadi 10. Nah, berarti dokter ini gak ahli ini. Artinya dia selalu melihat dirinya terus. Ini ada yang rusak, ada yang kotor, ada ini. Berarti dia ingin menjadi orang baik. Kenapa? Melihat kekurangan yang ada pada dirinya. Dia tidak pernah melihat wajahnya sedikit pun, tapi mengomentari wajah orang lain. Kamu itu Masya Allah, kok wajah kamu itu kok gak jelas itu. Wajahnya gak jelas. Banyak apa? Banyak tumbuhannya katanya. Tumbuh ini. Apa namanya itu? Namanya apa? Namanya apa? Jerawat. Jadi banyak tumbuh jerawat, tumbuh 1, tumbuh 2, tumbuh 3. Kan saya lagi puber katanya. Nah. Maka orang yang selalu melihat wajahnya dan dia memandang dengan serius, dia tahu apa yang ada di wajahnya, ada bintik-bintik hitam, ada jerawat, lihat dia. Maka dia berusaha untuk menghilangkan jerawat tersebut. Kalau Anda selalu melihat diri Anda, maka Anda tahu kekurangan Anda. Tapi kalau Anda tidak pernah melihat diri Anda, tidak pernah melihat wajah Anda, yang Anda lihat wajah orang lain. Yang ada mengkritisin, tapi dirinya tidak sadar kalau dalam dirinya banyak kekurangan. Paham? Nah ini, maka jadilah laki-laki yang sempurna, punya kecerdasan, tapi selalu ingin mendapatkan nasihat, ingin mendapatkan masukan, sehingga dia pendapatnya ini tidak didasari dengan hawa nafsu,
tapi dengan hati yang bersih. Hati yang bersih akan apa? Akan menghasilkan sesuatu yang indah. Sesuatu yang indah. Nah ini, paham? Nah ini, tapi dia itu sudah goblok tapi nggak paham dirinya goblok. Dinasehatin apa? Malah bilang apa? Kamu itu goblok. Udah dinasihatin malah goblokin orang. Nah ini bahaya dalam kehidupan kita ini. Nah kita baca. Qala Ja'farus Shadiq li Sufyan ats-Tsauri rahimallahu. Jadi Imam Ja'far as-Shadiq berkata kepada Sufyan ats-Tsauri. Ini para ulama. Para ulama itu selalu mendengar. Ya. Jadi tidak apa? Tidak egois. Apa perkataan Al-Imam Ja'far as-Shadiq? Syawir fi amrika ma'al ladzina yakhshawnallaha ta'ala. Apa? Syawir, bermusyawarahlah. Minta pendapat fi amrika, di dalam urusan kamu. Kepada siapa? Ma'al ladzina, bersama orang-orang yakhshawnallaha ta'ala, yang mana mereka itu takut kepada Allah. Ini penting. Makanya kalau saya membangun pondok pesantren apapun, buka cabang dimanapun, maka saya minta pendapat guru saya, Al Habib Abdullah bin Muhammad Baharun. Bermusyawarah, minta istikharah. Itu aturannya. Jadi istikharah oleh seorang guru. Nanti hasilnya baik. Tidak didasari dengan hawa nafsu. Paham? Ma'alladzina yakhshawunallah, ya, bersama orang-orang yang takut kepada Allah. Artinya dia memutuskan tanpa didasari dengan hawa nafsu, tanpa didasari dengan kemarahan. Nah, ini kadang-kadang perempuan itu bicaranya dengan apa? Perasaan, benar enggak? Kalau perempuan itu bicaranya dengan perasaan, kadang-kadang akalnya enggak dipakai. Yang menang enggak. Pokoknya diomongin enggak. Diomongin, dibicara enggak. Perasaan, tersinggung dengan temennya udah. Manusia itu pasti akan bersentuhan dengan orang lain. Di saat bersentuhan pasti muncul ketersinggungan. Itu wajar. Kamu lihat orang tua kamu, bapak ibu pernah bertengkar enggak? Pernah, wajar. Yang penting jangan setiap hari bertengkar gitu aja. Itu bukan normal namanya. Tapi kalau kadang-kadang itu biasa, karena ini punya karakter sendiri, ini punya karakter sendiri. Laki-laki punya karakter, perempuan punya karakter. Bergesekan satu saat itu biasa, wajar, normal. Maka harus otak ini harus dipakai. Akal ini harus dipakai. Kalau laki-laki bicaranya pakai akal, tidak pakai perasaan. Makanya laki-laki sering menyakiti perempuan. Kamu jangan percaya pada laki-laki. Paham? Karena bicara pakai akal, biasa, gampang. Biasa. Paham? Nah ini. Buaya darat itu laki-laki atau perempuan? Anak banat. Buaya darat itu laki-laki atau perempuan? Ada buaya darat perempuan? Wasyawir fil amrika alladzina yakhshawnallaha ta'ala. Bermusyawarahlah bersama orang-orang yang di hatinya ada takut kepada Allah. Minta pendapat guru kamu, minta istikharah. Makanya diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, kalau ada apa-apa istikharah, minta petunjuk kepada Allah. Jangan apa? Melalui hawa nafsu. Salat 2 rakaat di malam hari. Ya. Lagi senang dengan laki-laki, istikharah dulu. Tapi istikharah, ya Allah pokoknya saya harus nikah dengan ini, Allah. Itu bukan namanya istikharah. Istikharah namanya ini. Datang ke gurunya, Pak Yai, saya mau nikah dengan siapa ini? Mau istikharah enggak? Istikharah tapi harus nikah dengan orang ini. Gimana? Itu bukan Kalau istikharah itu Allah menentukan, oh ini kurang baik.
Allah ngasih tanda-tanda ini kurang baik, ya sudah ditinggalkan. Enggak, ini nanti jadi baik sendiri nanti katanya. Nah, ini namanya hawa nafsu. Ya ini karena cinta-cinta, makan cinta itu. Paham? Maka kalau Anda cinta karena Allah tidak akan hilang. Paham? Anda kalau cinta karena Allah, membangun rumah tangga karena Allah, mencintai perempuan karena Allah, tidak akan hilang. Tapi kalau cinta karena kecantikan, kecantikan akan hilang. Cinta karena ketampanan, ketampanan akan hilang. Orang umurnya 80 tahun tampan lagi, kakek. Perempuan umurnya 90 tahun cantik lagi, nenek. Maka bangunlah kehidupan ini dengan cinta karena Allah. Oh ini kurang baik ini, akhlaknya kurang baik ini, saya berteman dengan ini kok merusak tataran kehidupan saya. Sudah saya tinggalkan karena Allah. Karena Allah, bukan karena hawa nafsu. Ada orang cinta kayak apa? Kayak orang gila saja. Kayak di dunia itu hanya ada perempuan satu. Di dunia ini hanya laki-laki satu. Namanya orang stres. Paham? Ayo kita baca. Wa talabul ilmi min a'lal umuri wa as'abiha. Fakana al-musyawaratu fihi ahamma wa aujaba. Wa talabul ilmi, mencari ilmu itu yang termasuk yang paling mulia dari segala perkara, yang paling penting dari segala urusan, dan yang paling sulit. Oleh karena itu dibutuhkan musyawarah. Jangan mengambil keputusan lagi gak betah, tengkar sama temannya, pulang boyong. Gak bisa seperti itu. Itu namanya bicara dengan hawa. Wah ini ospeknya agak keras ini, saya dihukum ini, pulang gak betah. Itu namanya hawa nafsu. Oh ini airnya lagi macet, gak ada air ini repot. Kadang mandi sekali, biasanya mandi 5 kali dia. Kemudian mandi repot pulang. Nah, gak bisa seperti itu. Dalam kehidupan itu pasti ada dinamika. Kadang ada masalah, kadang tidak ada masalah. Itu biasa dalam kehidupan di dunia ini. Kalau yang namanya enak di surga. Apa tadi? Kalau enak di mana? Di surga. Itu kalau enak. Ingin apel, ada apel. Ya Allah pengen apel, datang apel di surga. Ya Allah kepingin sate, Allah datang sate. Kalau di surga. Ya Allah kepingin apa? Martabak, datang di dunia. Ya Allah kepingin martabak, goreng dulu. Itu ya Allah kepingin sate, datang itu. Ya enggak mungkin, paling datang dari atas langit turun sate gitu. Enggak, paling apa? Datang kotoran apa? Burung dara jatuh. Enggak mungkin, pakai proses di dunia. Goreng dulu, bakar dulu. Capek dulu, setelah dibakar baru dimakan, enak kasih bumbu. Kalau di surga enggak, karena sudah kenikmatan gitu. Minta sate, datang sate, minta apel, datang apel, semuanya kenikmatan karena di surga. Maka di dunia ini adalah tempat apa? Tempat cobaan. Kita hidup di dunia ini ya proses. Maka dari situ kita hidup dimanapun pasti ada masalah. Tapi sepandai-pandai orang adalah orang yang bisa menyelesaikan masalah dengan bijak. Paham? Bukan dengan hawa nafsu. Maka tadi saya katakan sedikit gak cocok dengan temannya, pengen pulang, saya mau boyong, ini gak betah ini. Nah. Atau apa? Pusing di pondok, ngapalin terus gak apal-apal katanya. Nah, itu namanya proses hidup yang harus dijalani, paham? Nah ini. Ya meskipun belajar sambil ngantuk-ngantuk kan gitu. Ada yang ngantuk? Nah bangun kan yang tidur itu.
Bangunkan itu, bangunkan. Nah, sampai ngorok ada. Kamu itu keterlaluan kamu itu. Saya bilang bangunnya jangan malam-malam. Saya bilang ke pengasuhan sudah jam subuh 20 menit sebelum subuh. 20 menit sebelum subuh. Tetap ngantuk. Dibangunkan subuh pun tetap ngantuk. Setelah subuh pun tetap ngantuk. Jadi setan di kepala kamu itu banyak. Paham? Jadi kalau orang lagi belajar, setan masuk. Bukan 100 setan. Tidur. Lagi belajar. Jadi yang ngajak tidur siapa? Ayo coba kalau sepak bola ngantuk enggak? Volley ngantuk enggak? Senam ngantuk enggak? Kalau ada orang senam ngantuk ada? Ya orang gila namanya, malah senam tidur, enggak mungkin. Nah. Jadi kita diperintahkan untuk selalu meminta pendapat, selalu terbuka, meminta masukan, ya, dengan lapang dada. Apalagi urusan mencari ilmu itu bukan main-main, itu urusan penting, itu urusan agama. Maka dalam hal ini Anda di saat memutuskan jangan dengan hawa nafsu, tapi minta pendapat kepada orang yang hatinya sambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini pada guru-guru Anda. Nah, kita baca. Qala al-Hakim idza dhahabta ila Bukhara la ta'jal fil ikhtilafi ila al-a'immah wamkuth syahraini hatta tata'ammala wa takhtaro ustadzan wallahu a'lamu bissawab. Kita baca. Cek mana ini? Yang mana kemarin? Ini. Saya mana? Ini. Wa anfudhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimallahu taala wa nafa'na bi ulumi ila an qala. Kita baca. Wa anil Fudaili bin Iyad radhiyallahu anhu qal tarkul amali li ajlin nasi riyaun wal amalu li ajlin nasi syirkun wal ikhlasu ayyu'afikallahu minhuma. Ada seorang ulama besar waliullah mengatakan apa? Itu Fudail bin Iyad. Ini salah satu waliullah, ahli waro. Itu Fudail itu ahli waro, yang hatinya sambung kepada Allah. Nah ini. Qala tarkul amali li ajlin nasi riya. Meninggalkan amal perbuatan karena manusia itu riya. Contoh, kamu menjadi imam, diomongin oleh teman kamu, kamu tuh jadi imam kayak gini, diomongin dia, berhenti jadi imam, berarti kamu meninggalkan perbuatan yang berupa menjadi imam itu riya, bukan karena Allah, karena meninggalnya karena omongan manusia. Sama, kamu lagi baca Quran, kata teman kamu, sok rajin katanya, sok rajin. Akhirnya bang, nggak jadi baca Quran karena diomongi oleh temennya. Berarti meninggalkan baca Al-Quran bukan karena Allah, tapi karena manusia temennya ini, itu namanya riya. Tarkul amali li ajlin nasi riya. Meninggalkan amalan karena manusia adalah riya.
jadi ustadz, jadi dai, diomongi, ustadz apa itu, ustadz gadungan katanya. Apa itu dai gadungan ini, diomongi, akhirnya udahlah saya berhenti jadi ustadz katanya. Saya berhenti jadi, kenapa? Karena banyak yang ngomongin, banyak ini, pusing saya jadi ustadz. Akhirnya berhenti. Maka berhenti berbuat karena manusia itu namanya riya, bukan karena Allah. Nah, dalam dunia perjuangan itu ada permasalahan, ada banyak. Saya bangun pondok pesantren, baik di sini atau di mana-mana, ya banyak yang musuhin, banyak yang nggak suka, itu biasa. Ada yang suka, ada yang tidak suka, itu biasa. Anak putra yang ngantuk bangunin, tidur itu, suruh wudu. Wudu. Tolong temennya yang samping anak laki-laki yang ngantuk, ayo wudu. Semuanya wudu. Ayo wudu semuanya yang ngantuk, yang tidur. Kalau enggak wudu nanti tak suruh berdiri sampai selesai. Nah ya, wal amalu li ajlin nasi syirkun. Berbuat karena manusia itu syirik. Contoh ya, karena banyak yang muji, masya Allah kamu itu cerdas, kamu itu masya Allah suara kamu itu enak. Biasanya bacanya apa? 10 menit jadi 1 jam. Dia nggak pernah sholat duha, Ada calon mertuanya, ada calon mertua saya sholat duha, datang ke masjid. Sholat duhanya ini bukan karena Allah, ya karena manusia. Namanya syirik namanya. Paham? Ada enggak? Ada. Enggak pernah sholat berjamaah. Enggak pernah sholat berjamaah. Datang ke rumahnya calon istrinya. Akhirnya apa? Cepat-cepat ke masjid sholat jamaah katanya. Nah itu. Jadi hidupnya dibangun dengan kedustaan. Orang pacaran kan dibangun dengan kedustaan. Bener nggak? Makanya hidupnya dusta, nggak bahagia. Nggak ada orang pacaran. Pas lagi sholat tahajud, alhamdulillah saya sholat tahajud. Padahal subuh aja nggak sholat. SMS, alhamdulillah sudah bangun sholat tahajud, doakan kamu ini. Dibangun dengan kedustaan. Padahal dia berbuat itu bukan karena Allah. Paham? Banyak bualnya. Apa? Banyak bualnya. Jadi kalau Anda berbuat sesuatu bukan karena Allah, tapi karena manusia, maka itu namanya syirik. Menyekutukan dalam perbuatan. Apa itu ikhlas? Wal ikhlasu ayyu'afikallahu minhuma. Namanya ikhlas ayyu'afiyakallahu minhuma, yaitu Allah menyelamatkan Anda dari riya dan syirik, itu namanya ikhlas. Enak ikhlas itu. Contoh, tak contohkan. Kalau kamu buang air besar, buang air sakit perut, buang air besar, cepat-cepat kamar mandi, selesai keluar alhamdulillah, senang enggak? Itu namanya ikhlas. Apakah orang enggak ikhlas itu kepingin balik lagi? Kotorannya kepingin balik lagi ke perut? Enggak. Setelah keluar senang. Itu namanya ikhlas. Enggak berharap apa yang dia keluarkan kembali. Itu namanya ikhlas. Tapi kalau Anda berbuat sesuatu, ngasih hadiah ke fulan, demi untuk mengharapkan
itu bukan namanya ikhlas. Ya tadi itu, karena menjadi calon istrinya, apapun yang diminta ternyata gagal jadi calon istrinya, diminta, bener nggak? Kamu saya beri ini, kamu saya beri ini, saya katanya rugi saya katanya, modal besar, rugi. Ada cerita, saya punya teman, dia dijodohkan dengan seseorang, kuliahnya dibiayai sama dia, dia kerja cari uang demi menguliakan calon istrinya, kuliahkan sampai lulus kedokteran. Ternyata lulus kedokteran dia nikah dengan teman di dokternya. Siapa yang biayai? Ya, makanya jangan pacaran, rugi kamu. Dia berbuat bahkan karena Allah, akhirnya menyesal nggak dia? Nyesal. Yang namanya ikhlas kalau sudah keluar ya nggak ada penyesalan, tapi malah seneng. Itu namanya seperti orang membuang kotoran tadi, berak buang air besar, ikhlas keluar. Aduh kok keluar, kenapa kok keluar, kan gitu. Apa seperti itu? Kenapa kok keluar? Tapi kan ingin keluar, sudah nggak ingin balik, itu namanya ikhlas. Tapi kalau ingin berharap sesuatu, ingin mengharapkan sesuatu, itu bukan ikhlas. Paham? Nah ini. Maka bangunlah hidup ini dengan kejujuran, bukan dengan kedustaan. Paham? Kebanyakan zaman sekarang itu membangun hidup dengan dusta. Gaya HP-nya bagus, nggak ada pulsanya. Benar nggak? HP-nya mahal, tapi nggak ada pulsanya. Coba saya minta telepon, aduh nggak ada pulsa katanya. HP-nya bagus, itu namanya dusta namanya. Buat apa HP bagus nggak bisa ada pulsanya? Nah, pakai mobil yang bagus, ternyata kok pinjam temennya. Gaya kayak anu. Nah, itu namanya hidup dibangun dengan kedustaan. Paham? Pakai baju yang mahal 1 juta 2 juta, ternyata apa? Pinjam dari temennya. Itu namanya kedustaan. Jadi hidup itu jangan dibangun dengan kedustaan, bangunlah hidup itu dengan kejujuran. Maka kehidupan ini akan indah. Paham? Tapi kalau dengan kedustaan akan kecewa. Yang muncul kekecewaan. Nah, akhirnya apa? Saling bual membualin. Paham? Nah ini. Maka dalam kitab At-Tibyan ini pada kesempatan kali ini mengajarkan kita agar ikhlas. Bantu orang tua ikhlas. Jangan apa? Lagi pulang liburan, giat bantu orang tua. Harapan apa? Nanti kalau saya balik dapat sangu banyak. Nah, enggak boleh. Kalau ibu sudah senang sama saya, minta apapun akan dikasih. Makanya saya harus pura-pura baik. Enggak boleh. Kalau kamu dengan orang tua pura-pura baik, bahaya. Pukul sama malaikat nanti kamu. Dipukul sama malaikat. Maka ikhlas khidmah kepada orang tua, ikhlas karena Allah. Karena lagi orang tuanya lagi banyak uang, lagi deket-deket. Senyum-senyum. Lagi nggak punya uang, wajahnya berubah dari senyum menjadi suram. Menakutkan. Tidak seperti itu. Faham? Khidmah kepada orang tua karena Allah, bukan karena mengharapkan sesuatu. Dan banyak terjadi di zaman sekarang ini. Orang membantu orang tuanya demi ingin mendapatkan warisan. Na'udzubillah bin dzalik. Kadang ada orang berharap orang tuanya cepat-cepat mati katanya, supaya dapat warisan. Ada di zaman sekarang ini, bahkan ada yang membunuh ibunya, membunuh bapaknya. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana dia menjadi ahli surga? Bagaimana dia menjadi orang baik? Bagaimana dia menjadi kekasih Allah, sementara di hatinya ada kebencian kepada orang tua? Allah tidak akan ridho, dan ini adalah orang yang pertama kali dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka Allah. Makanya harus hati-hati muamalah dengan orang tua. Harus hati-hati.
Jangan didasar dengan kesombongan. Di zaman sekarang itu banyak kesombongan. Dengan orang tua banyak membantahnya. Dengan ibunya banyak membantahnya, tidak nurut. Dipanggil kemana nggak ada, pergi kemana, akhlaknya nggak ada. Ini anak tidak akan diberkahi oleh Allah. Siapapun mau jadi presiden, mau jadi menteri, mau jadi apa, ini anak model seperti ini tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada apa? Kesombongan. Maka Allah akan menghinakan di dunia dan di akhirat. Banyak terjadi. Ya. Paham? Banyak khidmat kepada orang tua itu karena Allah ingin mendapatkan berkah, ingin mendapatkan ridho Allah, seperti itu yang dibangun. Enggak, masya Allah dengan orang tuanya ngomongnya kasar sekali itu, Pak, Bu, nah, kayak siapa saja. Ada enggak? Ada enggak seperti itu? Itu bukan santri Nurul Hayah itu. Itu bukan santri, itu santri jalanan. Paham? Santri apa? Santri jalanan. Santri Nurul Hayah tidak seperti itu. Oleh karena itu ya, kita ini harus apa? Harus tahu diri. Harus tahu diri. Maka orang itu kalau tahu diri, yang ada adalah tawadhu, rendah hati, bukan kesombongan. Jadi kesimpulannya, berbuatlah kebaikan di muka bumi ini karena Allah, jangan karena manusia. Meninggalkan sesuatu dari perbuatan karena Allah, bukan karena manusia. Bangunlah hidup ini dengan kejujuran, jangan membangun hidup dengan kedustaan. Faham? Maka kalau hidup ini dibangun dengan kedustaan, hidupnya selalu apa? Susah, tidak akan bahagia dia. Nipu terus. Orang nipu itu nggak akan bahagia karena takut apa? Ketahuan. Tapi kalau orang jujur, ya enggak, jujur kok. Tapi kalau nipu, takut ketahuan, ditutupin. Ternyata ketahuan boroknya. Nah, hidupnya nggak tenang orang nipu itu. Tidurnya nggak nyenyak. Dia membunuh diri sendiri pelan-pelan. Itu orang nipu. Orang nipu itu mencambuk dirinya sendiri tapi dia tidak sadar bahwa dia itu memukul dirinya. Itu orang menipu. Karena hidupnya dibayangi dengan ketakutan. Hidupnya dibayangi dengan apa? Dengan was-was. Takut tahu, takut ini, takut. Semua dengan was. Paham? Wallahu a'lamu bis-shawab. Allahumma arhamna bil imama wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma al-laili wa atrafan. Ya Rabbal Alamin. Amin. Berdoa masing-masing mohon kepada Allah. Sampaikan hajatnya kepada Allah. Jangan lupa kedua orang tuanya dan guru-gurunya. Doa masing-masing. Allahumma ya Allah. Qalbal qulub. Qalbana alati Allahumma jalla. Allah ya
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah dengan niat Allah mudahkan urusan saya, urusan pondok dan urusan kamu semuanya dimudahkan oleh Allah. Urusan orang tua kamu dimudahkan oleh Allah dan hajat-hajat kamu, hajat saya, hajat kamu semuanya dikabulkan oleh Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jangan lupa jaga kebersihan. Jaga kebersihan. Kamarnya dibersihkan, jangan kotor. Itu anak yang makan di saung-saung itu, sampah kok banyak dibuang-buang. Masa sampah ada di tempat saung? Kan ada apa? Tong sampahnya, apakah saya pasang CCTV? Ini kamu itu masuk di kawasan CCTV terus saung CCTV ini. Kesadaran kamu di mana? Anak putra, saya itu kalau lihat ke saung pasti sampah itu berantakan di saungnya. Coba sadar diri, saya makan ada botol, dibuang ke tempat sampah. Jangan letakkan di saung. Nah ini. Maka tadi jadi orang itu orang laki, jangan separuh laki. Yaitu tidak menggunakan apa? Akalnya, kecerdasannya. Jadi perempuan yang sempurna, jangan separuh perempuan. Dia punya kecerdasan tapi nggak dipakai. Itu namanya separuh laki-laki. Sudah tahu buang sampah itu di tempatnya, bukan di saung. Benar nggak? Makanya kalau ada orang buang sampah sembarangan berarti separuh hilang akalnya itu. Separuh lagi tidak menggunakan kecerdasannya. Ini menurut kitab Ta'limul Muta'allim. Jadi tidak menggunakan kecerdasannya, ngawur. Buang sampah sembarangan, baju juga sembarangan, kotor jatuh, yang penting nggak mau diambil. Akhirnya apa? Yang penting minta orang tua. Itu namanya separuh akalnya. Separuh laki-laki itu, tidak menggunakan kecerdasannya. Perempuan berarti separuh perempuan. Mau jadi separuh perempuan? Mau? Ya itu, makanya yang cerdas otak, ini baju saya jaga, jatuh, ya wajar kena angin. Maka saya ambil, saya bersihkan kembali. Bukan dibiarin begitu saja. Yang laki-laki juga sama. Gantungkan baju di tempat yang benar, bukan apa? Di jendela sekolah-sekolah itu. Ketahuan nanti saya bakar itu. Masa saya kalau datang ke pondok, balik ke pondok, lihat itu bajunya bergantung-gantung di sekolah-sekolah itu, jendela-jendela itu. Ini namanya separuh laki namanya. Kenapa? Tidak menggunakan akalnya, kecerdasannya. Paham? Paham enggak? Paham. Nah ini ya. Kemudian yang kedua, ini mulai bulan ini itu orang tua kamu melihat kelas kamu melalui CCTV. Pak Maftuhin sudah saya suruh buatkan. Kalau saya sih bisa lihat kamu. Saya sudah bisa lihat kamu yang laki-laki, setiap kelas tahu saya. Oh ini kok anaknya kemana? Saya sudah bisa lihat. Kemarin anak putri ada guru kosong di kelas, sampai itu Pak Cucu tadi, saya telepon sama ini kok kosong kemana ini? Padahal saya ada di Tegal, saya sudah ngontrol pakai HP saya. Paham? Saya bisa ngontrol HP melalui HP saya. Ini makanya saya paskan kursinya. Ini kok kursinya kosong, kemana anaknya ini? Saya sudah bisa ngontrol. Nah saya minta kepada Pak Maftuhin untuk bulan ini orang tuanya harus bisa melihat kelasnya anak masing-masing. Jadi kamu bisa tersenyum-senyum kok di depan orang tua kamu, di depan kamera. Bu, ini. Paham? Ya. Saya lihat kamu yang joget-joget di kelas, saya tahu saya. Paham? Tapi bukan kok berarti saya kok bukan setiap hari saya. Ya. Tak buka paham? Maka jadi orang yang serius. Ya bukan kok serius terus nanti kayak jadi pendem, enggak. Kadang senyum, kadang tertawa, kadang ini, paham? Tapi jangan apa? Jadi orang itu ngawur.
Yang sekolah ngantuk tidur ketahuan, tahu saya. Tidur gini, laki-laki itu tahu saya. Kan ada di CCTV. Kan saya lihat saya. Paham? Hah? Makanya jadi yang serius. Jadi malaikatnya itu CCTV, bukan rokib atid sekarang. Siapa malaikatnya? CCTV, bukan rokib atid. Rokib atid itu nanti di akhirat laporannya. Paham? Di akhirat. Mudah-mudahan Allah baik. Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan kepada kita semuanya, memudahkan segala urusan kita semuanya. Jadi yang disiplin, yang baik ya. Nanti insyaallah nanti ada daurah Quran nanti. Untuk salaf dan untuk anak-anak nanti. Pilih mana? Daurah atau pramuka? Pilih mana? Daurah atau pramuka? Sudah daurah nanti. Ya, nanti saya bagi dua. Yang putri saya letakkan di Pancalan. Pancalan enak, agak dingin di sana. Dekat-dekat tempat rekreasi kalau Pancalan itu. Yang putra saya letakkan di Jegedang Loragung. Di situ juga sama, dingin enak, ya. Atau yang putra dekat di kuburan aja gimana? Ya. Wallahu a'lamu bis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.